Pernahkah kamu merasakan dalam suatu hubungan dengan wanita, kamu harus mengubah dirimu hanya untuk mendapatkan perhatian atau membuatnya bahagia? Mungkin kamu sering menuruti harapan, bahkan mengorbankan nilai-nilai pribadimu demi diterima. Namun, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini justru berbahaya bagi dirimu sendiri dan dapat merusak hubungan yang kamu bangun? Ketika kamu terus berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, kita kehilangan integritas dan kebahagiaan sejati yang seharusnya berasal dari diri sendiri. Filosofi Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup dengan mengendalikan diri, mengelola emosi, dan fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Kita dapat mengontrol bagaimana orang lain memandang kita, tapi kita bisa mengontrol cara kita memandang diri kita sendiri dan bagaimana cara kita untuk bertindak. Daripada mengubah diri sendiri demi menyenangkan orang lain, lebih baik tetap setia pada prinsip dan tujuan hidupmu. Jika terus menyesuaikan diri dengan harapan orang lain, lama-kelamaan kita akan merasa seperti hidup dalam bayang-bayang, bukan sebagai versi asli dari diri kita. Ini terkait dengan konsep people pleaser, di mana seseorang berusaha keras untuk memenuhi keinginannya orang lain demi mendapatkan validasi. Namun, efek jangka panjangnya justru merugikan kesehatan mental, hubungan kita, merasa hampa karena kehilangan jati diri. Oke, dalam video ini kita akan membahas 9 hal yang harus dihindari pria dalam hubungan dengan wanita. Jika diabaikan, hal-hal ini bisa membuat kita tidak bahagia dan kehilangan identitas. Dengan memahami prinsip stoikisme dan psikologi, kamu bisa membangun hubungan yang lebih sehat, otentik, dan bermakna. Oke, yang pertama, jangan mengubah dirimu untuk orang lain. Pernahkah kamu merasa perlu mengubah sikap atau perilakumu hanya agar disukai? Perilaku ini sering muncul rasa tidak aman, kebutuhan akan validasi. Psikologi sosial menunjukkan bahwa mengorbankan diri demi diterima justru merusak harga diri dan kebahagiaan jangka panjang. Menurut self-concept theory, identitas kita terbentuk dari pengalaman dan cara kita memandang diri sendiri, bukan dari penilaian orang lain. Ketika kita mengubah diri demi orang lain, kita kehilangan integritas. Sebaliknya, orang yang teguh pada prinsipnya justru lebih dihormati dan mampu membangun hubungan yang lebih sehat. Oke, kemudian yang nomor 2, yaitu jangan terlalu terobsesi pada seseorang. Saat kita jatuh cinta, wajar jika kita sangat mencintai pasangan. Namun, jika obsesi ini sampai mengabaikan suatu kebutuhan diri sendiri, itu bisa berbahaya. Dalam psikologi, kondisi ini disebut obsessive love disorder, di mana seseorang terlalu fokus pada pasangan hingga mengorbankan keseimbangan emosional dan tujuan hidupnya. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri, bukan dari orang lain. Jangan biarkan obsesi terhadap seseorang menghancurkan kebahagiaan dan kesejahteraanmu. Kemudian yang nomor 3, yaitu jangan abaikan kesehatan mentalmu demi sebuah hubungan. Oke, kadang kita mengorbankan kebahagiaan diri sendiri dan membuat pasangan bahagia. Padahal, stres dan ketidakbahagiaan dalam hubungan bisa memicu suatu kecemasan, depresi, ataupun gangguan tidur. Marcus Aurelius pernah berkata, kita punya kendali atas bagaimana kita merespon situasi. Jika sesuatu hubungan mengancam kedamaian pikiranmu, berdamailah untuk mengambil suatu jarak. Yang nomor 4, yaitu jangan mengisolasi diri dari lingkungan sosial. Saat jatuh cinta,
kita sering mengabaikan ataupun menghabiskan lebih banyak waktu dengan pasangan dan mengabaikan teman ataupun keluarga. Padahal dukungan emosional sangat penting untuk kestabilan emosional. Hubungan yang sehat membutuhkan keseimbangan. Jangan sampai kamu kehilangan orang terdekat hanya karena fokus pada satu orang. Kemudian yang nomor 5 yaitu jangan habiskan semua waktumu untuk pasanganmu. Oke, waktu adalah sebuah anugerah ataupun sumber daya yang tak tergantikan. Jika kamu terlalu banyak memberikan untuk seseorang, kamu bisa kehilangan identitas dan tujuan hidupmu. Stoikisme mengajarkan pentingnya mengatur waktu dengan baik. Berikan waktu, ruang untuk diri sendiri, karir, dan hobi agar hubungan tetap sehat. Yang keenam adalah jangan terlalu banyak membuka masa lalu. Meskipun keterbukaan itu penting, terlalu banyak berbagi detail masa lalu, terutama pada pasanganmu. Namun ini bisa membebani pasangan. Dalam psikologi ini disebut over disclosure. Jadi fokuslah pada masa kini dan masa depan. Seperti kata Marcus Aurelius, masa lalu dan masa depan hanyalah alat untuk memperbaiki hari ini. Kemudian yang nomor 7 adalah jangan selalu menyetujui pasangan hanya demi harmonis. Oke, menurut Stoikisme, integritas lebih penting daripada sekedar menyenangkan orang lain. Jika kamu terus setuju tanpa mempertimbangkan nilai-nilai, kamu akan kehilangan jati diri. Itulah sebabnya harus tetap menjaga emosional. Kemudian yang nomor 8 yaitu jangan takut sendiri. Ketakutan akan kesendirian bisa membuat kita bertahan dalam hubungan yang tidak sehat. Padahal kesendirian memberikan suatu kesempatan untuk tumbuh dan lebih mengenal diri sendiri. Yang terakhir yang nomor 9 yaitu rayakanlah pencapaian kecilmu. Jangan hanya fokus pada tujuan besar. Merayakan kemenangan kecil membuatmu menjaga motivasi dan kebahagiaan. Stoikisme mengajarkan kita untuk bersyukur atas setiap langkah dalam perjalanan hidup. Jadi, jangan biarkanlah hubungan mengorbankan prinsip dari suatu kebahagiaan. Dalam stoikisme dan pemahaman psikologi, kamu bisa membangun hubungan yang lebih otentik dan memuaskan.